Pak, ya, saya mau nanya sama Bapak. Ini kita bicara undang-undang nih Pak ya. Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi paling tinggi 15% dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Oke, artinya 5% itu menurut peraturan ini tidak wajib dan atau bisa, boleh. Oke. Isinya asuransi, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi dan sebagainya. Oke. Ini semua tertulis di sini. Ada nggak komponen lain yang boleh diambil dari pihak manapun di luar komponen ini? Mestinya terbatas di situ, Pak. Artinya tidak boleh aplikator ambil biaya apapun di luar daripada yang diatur oleh peraturan ini, betul nggak? Kalau begitu bantah dong soal biaya aplikasi, platform fee dan sebagainya. Karena platform fee harusnya sudah masuk ke sini. Karena ditulisnya jasa aplikasi. Dalam penjelasan mereka kemarin bersama dengan Pak Menteri jelas kok yang disampaikan bahwa oh salah hitung, DPR salah hitung, driver salah hitung, yang benar siapa? Hitungan kami, bahwa itu bukan 20%, itu platform fee. Dasar hukumnya apa? Ini dasar hukumnya. Nah, saya minta Kementerian Perhubungan dengan sangat hormat, hormatilah produk kalian. Tanpa bilang itu dibuat kemarin, saya nggak ikut nyatet. Hormati itu. Di tulisan ini nggak ada pungutan lain yang diperbolehkan oleh negara 15%. Plus 5%. Ada platform fee? Nggak ada. Ini bisa tampilin nggak? Kalau TV bisa tampilin, saya punya banyak banget buktinya. Platform fee. Di judulnya ada namanya jasa aplikasi. Beda, motor 2.000 sampai 3.000, mobil 9.000 sampai 10.000. Itu masuk kemana tuh duit? Apakah dari 15% ini? Menurut mereka, bukan. Bukan dari 15%. Oke, dasar hukumnya apa? Oke, ada itu lagi. Kalau kita jemput ke bandara, ada biaya lokasi. Kalau jemputnya di Halim, biaya lokasinya 18.000. Itu masuk mana? Lalu, sudah ada potongan 5% untuk asuransi, mereka masih dikasih lagi Rp1.000 biaya perjalanan aman. Itu masuk mana? Kalau menurut peraturan ini, semua itu include dalam 15% ini. Itulah kemudian dari seluruh data perjalanan yang dimiliki, semua tagihannya di atas 20%. Nggak ada aturan hukumnya tentang platform fee, nggak ada aturan hukumnya tentang biaya lokasi, nggak ada aturannya lagi tentang Rp1.000 untuk perjalanan aman. Ada lagi yang lain, komponen lain. Biaya hijau kan. Buat nanam pohon, pohonnya di mana? Berapa batang yang ditanam? Ayo dong. Itu loh. Nah, kenapa kementerian nggak berbuat apa-apa untuk ini? Dan dengan tenang ikut menjadi juru bicaranya aplikator. Loh, ini salah hitung, ini termasuk ini di luar daripada yang ini. Nggak bisa. 15% all in di situ. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi Pak ya. Gojek itu berdiri 2010 kalau tidak salah. Tapi pakai telepon. Kalau saya tidak salah, komisinya sekitar 10%. Awal-awal nih, ya. Harga BBM subsidinya berapa? Saat itu, buka aja di Google. BBM subsidi 2010. Coba diketik berapa? Hah? Enggak, diketik aja, dicari sama-sama. Oke, biar nggak salah. Sekarang 10.000, komisinya naik. Logikanya dari mana? Saat kemudian BBM-nya murah, komisinya kecil, BBM-nya mahal, komisinya besar. Ya emang terjerat ojol-ojol ini drivernya.
Kenapa sih tidak kita sesuaikan persentase komisi itu salah satu alat ukurnya dengan tingkat kenaikan BBM berpotret pada 2010, 2011, 2012 gitu loh. Anti logika nggak kita? Saat BBM murah, komisinya 10%. Oke, saat BBM 10.000, komisinya 20%. Nih, kalau versi Google 2010 4.500. Saat BBM 4.500, ini kita bicara BBM subsidi nih, premium waktu itu ya. Premium, kemudian jadi Pertalite yang dipakai oleh driver-driver Gojek ini. Saat 4.500 BBM-nya, komisinya 10%. Saat BBM-nya 10.000, komisinya 20% plus. Masuk akal nggak? Kan aneh gitu loh. Nah ini yang bikin saya terus makan Panadol tiga tiap hari gitu loh. Karena nggak ketemu jawabannya. Kalau kemudian nanti Kementerian Perhubungan buat peraturan yang aneh lagi, pabrik Panadolnya saya minum. Karena nggak kejawab gitu loh. Waktu 4.500 kenapa bisa 10%? Sekarang 10.000 kenapa jadi 20% gitu loh. Jadi kemana sebenarnya negara berpihak? Nah tadi pertanyaan dari tadi apa ya? Yang pertama tuh ya. Di atas menteri karena ada Pertama harus saya sampai bukan. Menurut saya Pak Dasko mengajak saya makan siang itu inisiatif dia untuk cari tahu apa sih problem ojol itu dan dia langsung ambil langkah RDPU tetap tanggal 21. Jadwal yang tadinya hilang muncul lagi gitu loh. Jadi saya tahu kenapa bisa terjadi RDPU itu karena kita makan siang sama-sama. Ya itu dia tanya banyak, ya ojol itu gimana segala macam. Emang kalau sekian itu buat apa yang 5% ini? Dia tanya satu persatu dan gue jelaskan. Dia mikir sambil dia makan gitu segala macam, kemudian dia bilang, dia telepon, enggak tetap RDPU tanggal 21. Itu loh. Nah, tapi menurut saya kan begini, bisa nggak sih kemudian negara ini berjalan sesuai dengan tatanan yang kita sepakati? Ada nggak aturannya untuk memberikan sanksi? Ada. Diktum 8B. Oke, tapi bentuknya rekomendasi ke kementerian terkait Komdigi dalam hal ini. Berapa rekomendasi sudah dikeluarkan? Enggak, berapa rekomendasi sejak 2022 yang sudah dikeluarkan? Dari sekian puluh ribu keluhan ojol-ojol ini. Oke, enggak ada kan? Itu loh. Tiap hari kalian dengar nih, ada driver online yang mati kelaparan, ada yang kemudian mati lagi, meninggal lagi kelaparan di samping tempat sampah lalu diperdebatkan karena asam lambung. Ya kan nggak asam lambung lah kalau nggak makan-makan. Itu loh. Nah, lalu kalian butuh berapa lagi yang meninggal untuk sampai pada kesadaran emang harus kita perbaiki? Berapa nyawa lagi yang dibutuhkan untuk mampu memicu kesadaran kita untuk berani bertindak? Dan aturan itu di KP 101 itu ada. Gampang, rekomendasi ditindak. Rekomendasi ditindak. Ada rekomendasinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Emang nggak mau berbuat apa-apa gitu loh. Enaknya tuh, Pak Dian, kami sudah kirim 2.300 rekomendasi tapi tidak ditindaklanjuti. Ini nol rekomendasinya. Ya memang tidak peduli. Itu loh. Izin Pak Dem, tadi terkait dengan rekomendasi. Sebenarnya belum lama ini saya mengeluarkan rekomendasi juga Pak. Jadi case-nya itu ada laporan dari Kepri Pak. Terkait di sana tuh sudah ada penetapan tarif ASK ya. Tarif ASK online itu dengan Pergub lah seperti itu. Tetapi setelah ditetapkan itu, aplikasi yang ada di sana tuh tidak menerapkan itu Bu. Nah itu bersurat kami karena itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tarif itu Pak. Kami bersurat ke Komdigi untuk merekomendasikan. Tentu ya itu juga ya sekali lagi sesuai dengan ketentuan kami bersurat ke Komdigi bagaimana itu untuk diklarifikasi ke yang bersangkutan. Itu sih Pak Dian. Nah sebelum ini saya tadi minta update juga ke teman-teman apakah pernah itu dilakukan juga rekomendasi ke Komdigi itu Pak Dian. Jadi
Kalau pas saya kemarin tuh Pak Den, belum lama baru saat. Tapi mungkin teman-teman nanti saya cek juga Pak Den ya. Terima kasih. Nah satu Pak, ini penting juga. Ini saya dapat cerita begini, kita cek sama-sama ya. Kan ada namanya PM ya. PM itu putus mitra. Itu loh. Saya driver online. Saya punya uang yang masuk ke GoPay-nya, ke dompet digital. Lalu tiba-tiba saya diputus mitra. Sepihak nih. Duitnya tuh hilang. Nggak dibalikin. Betul itu? Mengedap tadi Iya. Apa? Iya. Jadi mau ada 1.300.000, 500.000. Kalau fair udah lu putusin mitranya, balikin aja duitnya, apa sih? Nah ini nggak dikembalikan. Berapa juta yang alami itu selama sekian belas tahun? Atau berapa ratus ribu, atau berapa ribu. Tapi kan seberapapun itu uangnya harus dipertanggungjawabkan. Itu loh. Dompet digital istilahnya. Dompet digital. Dia jadi apa? Jadi driver online, lalu dia narik uangnya masuk ke dompet digital, tiba-tiba di hubungan kemitraannya diputuskan. Uang itu nggak dikembalikan pada driver. Jahat banget gitu loh. Boro-boro ngasih pesangon, hak mereka nggak dibalikin. Nah itu dicermati nggak sama Kementerian Perhubungan? Nah itu yang saya minta sama Pak Menteri, waktu kita lesehan kemarin di Komisi 5 depan itu, saya minta Pak Menteri, ketemuin dong bareng-bareng nih. Kita ngomong, tapi terbuka. Itu loh. Kenapa ini perlu dipersoalkan? Sebelum sesi doorstop mungkin kita minta closing statement dari para narasumber 1 menit. Kita persilakan dari Pak Dirjen dulu. Ya, makasih Mas Faisal ya. Sebenarnya isu-isu ini kan udah sering kita dengar Pak, termasuk hantaran ini nanti coba kami laporkan ke pimpinan juga apakah harus kita atur ya. Memang apa yang disampaikan benar Pak. Jadi dulu ada ke Komdiji, ke kita dan seterusnya. Kita sempat diskusi dengan staf saya bahwa kemungkinan misalnya ya kaitan dengan double order itu kan mungkin ada biaya tunggu lah minimal kan yang juga dinikmati oleh driver karena dia kan 2 kali order tuh. Tapi apapun nanti itu jadi pikiran kita juga Pak. Selebihnya mungkin ya terkait dengan tadi Bu Reni ya kaitan dengan sanksi ya itu yang diatur di dalam itu kami sudah melakukan Bu kemarin itu. Tetapi kalau banyaknya berapa kita juga belum ini Pak update datanya Pak Bang Adian. Tapi apapun itu saya terima kasih juga sudah diundang di sini dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa membantu itu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Silakan Bang. Jadi kalau kita bicara driver online, aplikator ini problemnya banyak banget. Sampai nih ya, jumlah kilometer aja masalah. Kenapa dibilang masalah? Aplikator itu seringkali ngambil garis lurus doang bos. Dari sini lurus ke sono, diagonal 10 kilometer. Gangnya kagak dihitung. Begitu kemudian dia jalan begini, 15 kilo. Gitu. Jadi semuanya masalah. Itu loh. Dan masalah-masalah ini, masalah ketidakcermatan menghitung kilometer, itu ditanggung mereka dengan bensin dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau dari rangkaian masalah, jumlah masalah, kerugian, dampak dan sebagainya, uang yang ditahan mereka ketika melakukan putus mitra dan sebagainya itu harus kita hitung sama-sama, diaudit sama-sama dan sebagainya. Memang nggak ada cerita bagi kementerian terkait untuk berlama-lama mengambil keputusan. Berlama-lama artinya memberikan waktu lebih lama pada mereka atau mungkin Pak Menteri punya atau mungkin Bapak Menteri punya keberanian untuk bicara pada driver ojol. Bahasanya kira-kira begini. Teman-teman driver, tahan dulu penderitaan kalian ya. KP-nya masih belum bisa dirubah. Kalau punya keberanian itu silahkan. Terima kasih.